Story dulu ya. Mari kita lanjutkan ke materi 2 bersama mereka. Saya sebelah sana itu pembukaan. Mari kita jalankan kembali dengan hal yang lapang dan niat yang tulus. Karena ilmu yang bermanfaat adalah mereka yang menuntut kita pada amal soleh. Kepada muslimin bersama itu pembukaan kami bersolat. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwas sekalian, rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya, menjelaskan tentang betapa wajibnya kita memperhatikan. Yang ke-8 adalah bahwa ilmu ini tidak sulit-sulit amat, tinggal mau belajar apa enggak ya. Dan kalau berkaitan dengan teknis, sekali lagi itu bisa diserahkan kepada ahlinya, seorang ustadz. Itu kalau zaman dulu, kalau sekarang aplikasi udah cukup aplikasi ya. Tapi sebelum itu yang memang harus hati-hati. Kerumitan itu justru sebelumnya. Kalau sudah jelas itu tinggal serahkan sama aplikasi. Nah, bahwa bukti dari mudah dan sederhananya bahwa Al-Quran ini ya, di dalam Al-Quran Allah SWT sudah menjelaskan dengan clear ya, tidak ada sesuatu yang nambah, dan itu tentu saja final, artinya kita nggak usah mencari-cari lagi di luar itu, dan binding mengikat. Jadi siapa saja kalau mengaku dirinya muslim tidak bisa melepaskan diri dari hukum fardhu. Nah, kemudian ilmu ini tidak terlalu butuh banyak tafsir, dan ilmu ini kokoh ya, bisa diuji oleh siapapun, karena hukum Allah nggak mungkin kalah baik dengan hukum manusia, itu mustahil. Ya, dan konsisten, karena memang disitulah keadilan Allah yang berperan. Kalau keadilan manusia sebentar-sebentar direvisi ya, UUD 45 aman dengan baik. Ya, saat itu dianggap adil, kemudian dianggap tidak adil. Padahal kemudian diarahkan pada kehendak para anggota DPR dan para penguasa. Nanti ganti penguasanya, ganti anggota DPR-nya berubah lagi. Anginnya ke timur, ke barat, dan sebagainya. Kemudian metodenya juga sudah baku ya. Jadi metodenya kalau disederhanakan, tentukan yang hidup siapa saat almarhum meninggal. Mayit meninggal itu kan sebenarnya cuma begini. Kemudian siapa ashabul furud, orang-orang yang jatahnya jelas, biasanya perempuan, kecuali suami dan istri, masuk di situ. Kemudian asobah, siapa yang mendapatkan asobah, ya, sisa. Kemudian logis, adil dan proporsional. Nah, itu bisa jelas. Cuma perempuan dapat setengah, itu sudah banyak sekali penjelasannya. Yang semua dan ini motif buat dan juga memberikan pelatihan tentu saja di dunia itu terlambat Islam. Maka di situ perlu ada yang diluruskan ya. Problemnya apa? Problemnya banyak ya, dari mulai problem teknis ya, jadi nggak ngerti ilmunya, kadang juga barang yang tidak jelas kepemilikannya. Ini ada kasus, ada sebuah masjid di Cilacap ini ya Pak. Masjid itu punya sawah wakaf. Dicek di desa itu dokumennya ada, tapi nama wakifnya siapa tidak ada. Nama yang ditunjuk juga nama yang meragukan. Jadi waktu mau ngurus juga bingung. Ya, ini kan sebetulnya mirip-mirip Paris juga ya. Wakaf ini kan harga masjid. Nah, ini masjid nggak punya legalitas kan nanti repot, bisa diambil orang lain. Nah, ini kan problem teknis seperti ini Pak. Problem teknis.
Kemudian yang kedua ya memang kurang ilmu, kurang iman. Kadang ilmu ada, iman ada. Kadang iman ada tapi nggak mudeng, nggak berilmu. Ini dua-duanya harus ada. Dan yang ketiga karena ya hubungan kekerabatan sudah begitu renggangnya, sehingga selalu asumsinya yang namanya warisan itu adalah milik suami atau istri tidak bisa meninggal dan anak-anaknya. Lihat di banyak keluarga rata-rata warisan itu hanya dikuasai oleh mereka. Padahal kalau orang tuanya masih hidup, orang tua si mayit ya, itu berarti kan orang tua dapat jatah. Bapak maupun ibu jatah yang tidak bisa digugurkan, diganggu oleh siapapun kecuali pembunuh. Masa ada orang tua bunuh lagi. Jadi akhirnya yang terjadi seperti itu. Warisan dikuasai. Seperti yang tadi saya ceritakan, wanita datang konsultasi. Bahkan begitu si suami sakit, ya si istri dengan anak-anaknya sudah berjaya. Kayaknya nggak lama lagi ya. Dokumen langsung di ya, alih ya. Ya, kalau mau diangkat gampang. Dan yang terakhir ya memang kita berada di zaman di mana kita dipengaruhi oleh hukum materialisme ya. Semua serba kebendaan, kemuliaan ya kalau kita banyak. Ya. Ukurannya semua mata ini. Siapa yang punya duit dihormati di mana-mana. Kalau yang nggak punya duit ya tunggangan. Ya. Jadi ini masalah-masalah di antaranya. Nah ini sekarang kita masuk ke wilayah paling asik Bapak Ibu. Ya. Penyimpangan-penyimpangan ini apa saja yang kita ingin obrolkan. Jatah anak laki-laki itu dianggap sama dengan jatah anak perempuan. Itu poin pertama yang lazim di mana-mana ya. Begitu ada kematian seorang ayah atau seorang ibu, ya perempuan-perempuan yang tidak beriman langsung pasang kuda-kuda. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia akan dapat separuh. Nah, sehingga kemudian banyak yang mengusulkan supaya dibagi rata dengan segala macam cara, dengan teror, dengan segala macam ya. Nah, perempuan ini biasanya sudah punya gandengan ya, ada anak, ada suaminya ya. Kadang-kadang suami juga ikut maju, padahal sebenarnya dalam pembagian waris itu orang luar nggak boleh masuk. Mantu mertua itu orang luar, salah putus satu sama lain. Jadi kalau ada pembagian waris, anak 5 orang ya 5 orang, jangan ditambahi pasukan. Anaknya dibawa, apalagi mertuanya dia malah dibawa. Ada kasus seperti itu Pak. Ada yang konsul ke saya, ya itu katanya mertuanya itu yang ngobong-ngobong di belakang. Ya ini repot. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Lahab bawa api neraka itu. Nah, padahal jelas sekali di dalam An-Nisa 11, yusikumullah. Lihat Pak, ini tegas sekali aja Pak. Allah berwasiat, wasiat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, fi auladikum, ya, dalam kaitan dengan anak-anakmu. Lidzakari, bagi anak laki-laki jatahnya adalah mithlu hadzil unsayain, ya, setara dengan 2 anak perempuan. Nah, di sini kenapa orang pada ribut selain faktor iman ya? Karena mereka melihatnya sekilas saja, kok Allah nggak adil ya. Anak-anak kandung sidik berayan bareng apa-apa bareng, begitu bagi waris wadon oleh separuh, itu menghinakan perempuan, tambah parah lagi. Menghinakan perempuan ini apa bedanya kalau jahiliyah? Padahal ya banyak hal filosofi-filosofi yang tidak dikuasai sehingga orang kemudian dengan seenaknya berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka kemudian menolak ya, mereka menolak. Nah, maka ketentuan ini tidak bisa dianulir oleh hukum manapun karena ini wahyu. Ya, orang kafir pun tahu yang namanya wahyu itu ya transenden, ini nggak bisa dianulir ya, nggak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa dipertanyakan. Kalau ditanyakan bisa Pak. Ya, bahkan seharusnya ditanyakan, tapi bukan dipertanyakan, digugat. Ya. Kalau kita bertanya itu berarti kita menggugat, ya. Mempertanyakan itu berarti kita menggugat. Nah ini karena pendidikan ala Barat ya, pendidikan ala Barat ya yang memang ya sudah terlanjur kokoh ya, termasuk ada hedonisme, ada segala macam ya, hidup yang serba kebendaan, serba mewah, serba. Maka akhirnya orang tutup mata, ya, gelap mata, ya. Dia
berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau, bukan apa yang menjadi haknya dia. Nah, padahal kita tahu, ini kalau kita bicara filosofis ya, hak dan kewajiban wanita berbeda jauh dengan pria. Ya, yang pertama, wanita tidak dibebani nafkah untuk siapapun, termasuk untuk dirinya. Jadi ibu-ibu yang sekarang bekerja, kalau mau berhenti, itu suaminya nggak bisa larang. Sebaliknya kalau ibu-ibu mau kerja, malah wajib izin suami. Seorang istri tidak sah bekerja haram kalau suaminya tidak itu, nggak bisa. Tapi kalau mau berhenti kerja, nggak pamit juga boleh. Ya walaupun sebaiknya pamit lah ya, maksudnya suami nggak dipamit. Tapi secara hukum, kan kita bicara hukum kan kaku ya. Ya hukumnya memang tidak wajib cari duit kok. Ya, jadi nggak boleh laki-laki itu menggantungkan nafkahnya kepada istrinya. Kalau istrinya punya membantu, judulnya membantu. Jadi harta wanita, ibu-ibu, ini kabar baik buat Anda semua. Harta wanita adalah harta wanita. Ya, harta dia sendiri. Kalau harta laki-laki sebagian adalah harta anak istrinya, bahkan orang tuanya. Orang tua itu kalau apalagi sudah tidak punya penghasilan, itu kewajibannya anak laki-laki, bukan kewajiban anak perempuan. Nah ini yang celaka, kadang-kadang malah anak perempuan yang ngurusi yang laki-laki, orang tanggung jawab. Ini yang repot ya. Jadi dengan filosofi ini kita tahu bahwa memang seharusnya seorang laki-laki itu terhormat. Dia betul-betul bertanggung jawab, dan dengan demikian maka dia berhak mendapatkan jatah 2 kali lipat. Ya, seperti itu. Kemudian wanita juga kalau dalam perkawinan tidak memberi mahar. Ya, yang wajib memberi mahar adalah pria. Ya, soal bahwa di Indonesia maharnya murah soal lain ya. Ya, apa namanya? Seperangkat alat sholat murah. Kalau di negeri Arab mahal sekali, Pak. Ya, mahal sekali. Banyak laki-laki yang sampai lama nggak menikah gara-gara itu. Seperti itu. Jadi itu aturan yang mempersulit mereka sendiri. Padahal hukum Islam justru menyanjung ya para pria yang para wanita yang maharnya itu murah sederhana. Yang penting kan pasca maharnya cukup ya Mbak Bu. Ya, nafkahnya cukup, semuanya cukup, ada mobil, ada motor, ada segala macam cukup, alhamdulillah. Jangan sih doyok-doyok mahar. Banyak pria yang bukan ahli waris namun harus menanggung beban. Ya tadi yang saya ceritakan misalnya seorang paman, saudara kandung dari almarhum, ya. Itu kalau almarhum meninggal kemudian istrinya nggak bekerja, ya paman harus tanggung jawab. Kecuali kalau anak-anaknya udah gede, anak-anaknya lebih wajib ya. Kalau enggak, siapa kakek, pamannya, ya almarhum itu yang harus tanggung jawab. Jalurnya kalau dalam Islam itu semua dari keluarga laki-laki. Jadi keluarga perempuan itu kalau mau memberi itu ihsan. Ihsan. Kenapa? Ya, nggak wajib kok. Ya. Dan agama Islam sangat jelas sekali mengidentifikasi yang namanya hak dan kewajiban. Sampai-sampai dalam bahasa Arab paman dan bibi juga kan beda jalur ayah dengan jalur ibu. Kalau jalur ayah paman itu ampun, ya. Kalau perempuan ammatun. Kalau jalurnya ibu khalun dan khalatun beda. Ya. Jadi kalau khal atau khala itu nggak ada urusan dengan keponakannya. Tapi kalau dia mau melakukan sesuatu yang terbaik itu ihsan. Nah, jadi pria itu tidak selalu seberuntung yang diduga wanita. Jatahnya 2 kali lipat. Kowe nek ramane duwe banda. Nek ora ya bandane langka, kewajibannya terus utangnya kudu tanggung jawab laki-laki. Jadi kalau ada seorang meninggal punya utang banyak, itu aturan tentang utang dalam hukum waris nggak ada. Harus dibagi sekian-sekian nggak ada. Ya, yang takut kepada Allah yang harus bertanggung jawab. Dan punya duit, kalau dia takut kepada Allah nggak punya duit ya nggak bisa apa-apa. Ya, tapi perempuan nggak wajib untuk membayar utangnya bapaknya. Kalau dia bayari, ihsan. Ya, ibu-ibu banyak ruang berihsan ya Bu. Iya, kadang perempuan kan lebih kaya. Baik karena dia bekerja atau dia suaminya juga kaya. Walaupun nanti kalau harta suami harus izin ya. Kalau hartanya perempuan sendiri, wanita nggak harus izin. Barang-barang dewek tidak harus izin. Tapi kalau dia memberitahu suami itu namanya ma'ruf ya, sesuatu yang baik.
sehingga tidak perlu ada kecurigaan atau pertanyaan. Jadi duit pun top up ya padahal ya duit dia sih. Kemudian Islam menghargai perbedaan peran dan bukan merendahkan, bahwa yang namanya ngurusi bocah itu nggak akan sama seorang ayah dengan seorang ibu. Kalau nggak percaya, ibu silakan pergi 1 bulan, ayah suruh ngurus anak. Ya, nah seneng ibu ya. Itu rumahnya berantakan, bocahnya juga orang kenal, tanginya kapan turunnya kapan. Ya. Pendidikannya juga biasa TPQ, di rumah mak prai TPQ. Ya. Jadi ibu memang seharusnya lebih banyak fokus di dalam pendidikan anak. Ayah adalah meletakkan prinsip-prinsip dasar visi misi ke depan. Harus bisa bagaimana, harus masuk sekolah mana itu. Ayah itu menentukan lebih banyak. Tapi kalau sehari-hari itu yang lebih banyak menentukan. Ayah ya bergelut mencari nafkah untuk ngurusi keluarganya semua. Nah yang seperti ini lagi-lagi yang banyak dilupakan. Ya. Kemudian menjaga struktur sosial dan tanggung jawab keluarga supaya perempuan juga tidak terlalu banyak bang bingung akhirnya pacaran lagi, CLBK, ya dan seterusnya. Karena ya reunian bola-boli reunian, akhirnya CLBK. Ya reuni namanya reuni kan nggak setiap saat ya. Jadi ini hati-hati bahwa perempuan memang seharusnya jaga gawang. Tapi bagi yang sudah bekerja, ya hati-hati harus membatasi diri. Harus membatasi diri karena panjenengan ibu-ibu yang bekerja itu gangguannya, godaannya besar sekali. Ya, saya orang yang hidup saya juga bekerja sehingga saya sering menyaksikan betapa perempuan-perempuan zaman sekarang direndahkan oleh laki-laki, dicolak-colek di kantor-kantor, bahkan di sekolah Islam sekalipun nggak jaminan. Colak-colek laki-laki itu kadang yang nyolek yang perempuan lagi. Apa nggak musibah? Yang nyolek yang perempuan ya. Ya. Pernah mahasiswa di depan saya itu dicolek, bukan dicolek, ya. Namanya apa kayak gini Pak? Ya, sama cewek. Nah ya kelepek-kelepek. Pantas kalau kemudian banyak yang ngaco gitu ya. Entah dipacari, entah diperkosa, ya sama saja. Kemudian dirusak anak orang. Ya, nah apalagi banyak ibu yang tidak di rumah lah, ini yang harus hati-hati. Baik. Kemudian berikutnya adalah menunda pembagian waris. Ini menimbulkan banyak persoalan ya. Coba kita jelaskan dulu tahapan pembagian waris ya. Yang pertama adalah kondisi di mana harta mayit adalah masih milik mayit waktu mayit baru meninggal ya. Dan berarti di situ yang namanya utang wasiat bla 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 harus mulai diidentifikasi. Ramane kebiyen urusannya kalau siapa baik. Buka lemari dicek, nota-nota segala macam dicek, diidentifikasi, diverifikasi di sunnah seperti itu. Buka rekening, minta di-print ke bank. Ini namanya tahapan ya, tahapan seperti ini, identifikasi dan verifikasi. Sekaligus nanti kita tahu harta ayah saya apa saja dan netnya seberapa banyak. Ya, mungkin hartanya duit 1 miliar tapi utangnya 2 miliar. Ya, maka yang terjadi sebetulnya harta yang tersisa bukan milik ahli waris, milik para debitur. Ya, kreditur maksud saya, milik para kreditur yang utangi. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, di tahap pertama ini berarti kita harus ngecek, jangan pernah main bagi. Ingat sekali lagi ya Abdullah bin Zubair ya kisahnya tadi ya. Cek 4 tahun ya setiap musim haji karena transportasi kan sulit zaman itu ya, komunikasi juga nggak ada medianya ya. Nah kalau ini sudah clear semuanya dan ternyata saldonya plus, entah berupa barang entah berupa uang, berarti ini adalah milik ahli waris dan berarti para ahli waris berkongsi ya terhadap objek warisan apapun bentuknya. Hanya biasanya kalau di kebiasaan di kita ya, kalau dalam bahasa Arab disebut urf ya, itu kalau pecah belah suka nggak disebut. Ya kalau pecah belah biasa ya, tapi kalau pecah belahnya antik ya, harganya ada ya disebut ya.
Tapi kalau hanya piring, mangkok, panci, itu biasanya yang malah perempuan lah yang ngambil. Tapi kalau mau bagus yang laki-laki juga jangan nggak dikasih, mau dia punya istri juga. Dibagi ya, pancinya digawa, mangkoknya digawa, ya teflonnya digawa, kabel digawa, ya Allah. Termometer digawa. Termometer berapa rupiah dibawa. Itu kadang jadi apa ya, memancing kecurigaan. Dan hati-hati ibu-ibu, ini alamatnya ibu-ibu. Barang perhiasan itu punya nilai tinggi, maka itu harta waris, bukan dibagi antar perempuan. Juga hati-hati bapak-bapak yang mau kawin lagi kalau istrinya meninggal, jangan pernah ngasih perhiasan warisan kepada istri baru karena nggak ada urusan sama warisan. Kecuali kalau itu sudah dibagi, jatahnya panjenengan memang perhiasan sudah diperhitungkan ya, itu silakan dikasih ke istri muda. Kalau perlu kawin langsung 3 kan boleh. Kasih 3 semuanya ya, masya Allah. Nek wangi. Kata kuncinya di belakang ya. Jadi hati-hati ya, perhiasan atau barang-barang yang nilai ekonominya tinggi itu jangan sembarang ambil barang warisan. Tapi kalau yang remeh-temeh biasanya ya tampah apalagi itu berbaik-baik saja lah saudara kandung ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pembagian saham setiap ahli waris. Ya, jadi begini ceritanya Pak. Tolong ibu-ibu perhatikan Bapak. Ini kata kunci di sini. Kalau ada seseorang meninggal dan tadi sudah dilakukan tahap 1, tahap 2, maka harus segera dilakukan pembagian, tapi bukan fisik. Karena kadang-kadang tanah itu kan nggak cair ya, nggak liquid. Atau lemah kadang-kadang setahun berapa payu. Apalagi zaman seperti sekarang ya Pak. Model 5 tahun butuh, mau dimurahin, mau dimahalin apalagi ya. Dimurahin juga orang kadang-kadang lah, dicelaka. Itu lemah kayak dijelui gitu ya. Nah maka tidak semua harta waris bisa kemudian dicairkan seketika. Nah, tapi supaya ini clear, maka langsung dilakukan pembagian saham. Saham itu artinya prosentasenya haknya para ahli waris. Siapapun dia. Kadang ahli waris sekali lagi ya Pak, Bu, tidak hanya yang di rumah kita. Ya, bisa jadi paman, ya, bisa jadi tante, ya, dari anak-anak kita, dan seterusnya ya. Ya. Atau kakek kita yang juga nggak serumah dengan kita. Jadi dihitung sehingga nanti hasilnya si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C, tapi cuma tulisan. Nah terus bagaimana? Ya kalau setelah itu ada yang sanggup beli, alhamdulillah, jadi duit langsung dibagi. Kalau tidak, ada yang sanggup beli, ya ditawarkan. Kalau belum, ya bersabar. Ini persoalan teknis. Lah mau diapain Pak? Apa mau diobral seperempat harga? Ya eman-eman ya, setengah eman-eman seperempat. Ya paling tidak 80% lah. Kalau yang beli saudara kandung kita misalnya ya 80% oke lah. Supaya apa? Supaya peninggalan orang tua kita tuh masih bisa kita masuki gitu ya, dan nostalgia ya. Jadi jangan kenceng-kenceng kalau yang beli saudara kita, walaupun bukan berarti diobral. Yang menyang juga jangan kebangetan ya. Apa-apa sedulur, ya aku yang ngerti 40% terjadi tak bayar. Wah, ini perampokan halusan ini ya. Jadi dibagi saham Pak. Atau kalau untuk berwujud usaha, unit usaha, itu bisa diteruskan fungsinya. Berarti nanti bagi hasil, ya ada satu orang yang ngurus dapat gaji. Kemudian ada sekian orang yang kongsi dapat keuntungan. Ya misalnya Pak Losmen, ya atau kos-kosan lah, di kos-kosan, warung, ya apa saja lah silakan. Jadi ini pembagian saham tidak selalu langsung pembagian fisik karena kebanyakan yang namanya aset-aset tetap itu yang butuh waktu penjualan. Jadi objeknya masih gelondongan ya. Kemudian lah ini errornya banyak banget saya ini. Maaf.
Ya. Jadi yang keempat adalah serah terima kepada setiap ahli waris. Kalau sudah clear, sudah diperjualbelikan atau sudah apalah ya, nah, maka kemudian langsung yang kalau duitnya duit, kalau mungkin pembagian aset diperhitungkan, kamu dapat sana, kamu dapat sana, tapi karena di sana lebih mahal nilainya, kamu dijuli sekian, misalnya, terserah teknis ya. Bisa diakuisisi, bisa dijual gelondongan, bisa pecah lahan langsung kalau itu tanah, langsung misalnya 1 hektar langsung dibagi 9 anak, tadi contohnya 9 orang gitu ya. Silakan. Ini teknis, semuanya teknis. Tapi pada tahapan terakhir inilah yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi bisa sangat lama karena berbagai. Kalau kisahnya Abdullah bin Zubair sih saya kira di kita jarang ya. Di kita paling-paling waktu jenazah mau dibawa, kalau ada hak akademi, monggo silakan berhubungan dengan keluarga. Lesing teka, orang teka ya, wallahu a'lam. Baik, hadirin yang saya muliakan, kira-kira kenapa sih orang menunda? Ya, pertama kehati-hatian seperti kisah tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang ada sentimen kenangan, ini saja rumah ulung, ya jadi dol, anu ini ya, wawal, pokoknya didol masih setuju terus. Masih setuju ya lupa sih dubur, biar enggak laku-laku. Ya, sentimen kenangan ya. Ya, kadang-kadang ketegangan antara saudara sih nggak pernah bisa kompromi. Pokoknya nek orang sebenarnya orang setuju. Orang, aku kudunya sebenarnya. Apalagi kalau ada nanti saudara saya. Kalau yang meninggal ayah, maka semua anaknya dia kan jatahnya sama, Pak. Ya, walaupun anak-anaknya saudara saya, ya, ibunya beda-beda. Makanya kalau mau kalian lagi, hitung, Pak. Ini tak bantu, Bu. Ada yang kurang-kurang berani. Ya. Dominasi seseorang atau kelompok tertentu ini sering terjadi, biasanya anak paling tua, ya, atau anak yang anaknya banyak laki-laki jaga-jaga kabeh berdiri, ya, ya, maka dia mendominasi, atau dia paling kaya, atau banyak hal lah ya, mendominasi itu motifnya banyak ya. Kemudian ada juga yang tidak ingin lepas kendali atas aset keluarga. Jadi misalnya ada usaha yang sudah berjalan, berkembang, maju ya, tapi sementara itu ada yang tidak mau dijual, jadi geger ya. Seperti itu, nggak rampung-rampung ya. Kemudian memanfaatkan ketidaktahuan ahli waris lain ya. Jadi ada kasus di mana ada sesuatu yang disembunyikan ya dari beberapa orang atau satu orang ya. Kemudian itu dijadikan alasan untuk menunda ya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian ada yang sudah nyaman menikmati harta waris paling sering. Jadi di rumah dengan orang tuanya ya, ada satu anak dengan istrinya dan anaknya. Terus orang tuanya yang tinggal satu orang meninggal. Kan enak ya Pak, di rumahnya bagus, besar. Ya, orang nyewa, orang apa. Tiba-tiba pun dipecah-pecah. Apot. Ya, karena begitu dipecah kan dia tidak tinggal di rumah yang bagus itu. Ya, nanti duitnya dibagi, duitnya tidak banyak. Ya, akhirnya dia jatahnya tidak banyak. Jadi atau bukan rumah, bisa saja apa mobil. Selama ini dia yang ngurusi mobil karena kemana-mana dia yang ngantar orang tuanya. Ya, jadi waktu disuruh dijual, aduh, kepenak kan jadi yang mobil melu numpang ya. Kemana-mana dia bisa bawa urusan pribadinya, nggak cuma orang tuanya. Jadi suruh dijual ya berat. Apalagi ada misalnya empang menghasilkan ikan, ada pohon rambutan, pohon mangga pun. Ya banyak kasus ya, apalagi durian mahal sekali ya. Atau nunggu nilai ekonomis aset meningkat seperti sekarang ini, harga tanah, harga rumah itu lagi jatuh ya, sudah lama ini sejak COVID, tapi sekarang sepertinya masih susah untuk naik ya. Jadi banyak yang geobral pun agak murah, tetap masih belum laku. Kemudian ketidakjelasan status penanggung utang mayit. Bagaimana mau dibagi kalau ternyata mayit itu utangnya sudah jelas, tapi sekarang bayar siapa lagi belum? Ya sebetulnya ya
dari harta warisan itu untuk bayar utang. Kalau nggak ada yang mau bayar, ya harta warisan untuk bayar. Jangan merasa itu milik dia, utangnya aja masih ada. Nah ini kemudian dijadikan tarik ulur ya, karena nggak punya iman ya seperti itu. Nah ini yang sering terjadi. Meninggal salah satu, tak ayah tak ibu, maka si ayah atau si ibu yang masih hidup wasiat. Pokoknya aja nganti ngedol mati antara kurung mati. Awas. Anak-anaknya takut semua ya. Begitu kesempatan ini. Nah sebetulnya ibu seperti ini kan salah. Harusnya diedukasi dengan cara yang lembut, yang baik. Karena seorang ibu hati-hati ya, kita harus jangan sembarangan ngomong gitu ya. Kita menjelaskan. Kalau kita kira-kira ngomong orang bakal didengar gitu ya, karena kita anak, pinjam tangan. Tapi tentu tujuannya bukan untuk ngakali, bukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa ibu itu ya diberi kedudukan yang bagus setelah pembagian ini. Karena jatah dia bisa jadi kan hanya 1/8. Sebagai istri kan cuma 1/8. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi siapapun yang meninggal itu sebetulnya harus segera dibagi. Mau ibu, mau ayah, mau anak sekalipun. Jangan ditunda-tunda. Kecuali memang secara teknis memang belum memungkinkan tuh. Itu lain cerita. Tapi kalau sudah bisa diselesaikan, selesaikan. Ya. Nah ini ya, memenuhi wasiat mayit untuk menahan. Ya. Jangan dijual dulu ya. Nah, masalahnya ini kalau kita tunda-tunda, di sini ada ancaman ya. Ada ancaman ya. Pertama, kalau di situ ada anak-anak yatim ya. Di antara ahli waris itu mungkin anak yatim. Maka berarti kita ya memakan atau paling tidak menyengsarakan anak-anak yatim. Apalagi kalau yang meninggal ayah, ibunya nggak bekerja, berarti harta warisan ini kan sangat diharapkan untuk bisa membuat mereka bisa hidup layaknya seorang anak. Ya. Maka hati-hati ya. Kemudian makan harta yang haram, ya. Kemudian juga judulnya menjadi tidak amanah, kemudian dolim, kemudian bahkan bisa masuk kelompok munafik. Kita bahkan akan bahas satu-satu. Ya, ini harta anak yatim ini saya kira ayatnya banyak ya, ini hanya salah satunya ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ya. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api yang sepenuh perutnya ya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi siapapun yang punya motif ya dengan cara menunda-nunda itu punya tujuan kepentingan pribadinya ya bisa terancam seperti ini. Kalaupun tidak ada anak yatim, maka kita bisa juga kena ya dari sisi yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tadi sudah kita kutip ya. Tidak boleh memanfaatkan ya. Memanfaatkan harta orang lain ya dengan cara yang batil. Kecuali memang bukan kuasa dia ya. Kemudian juga waris itu ya Pak, waris itu sebetulnya itu kalau sudah ditinggalkan oleh yang meninggal namanya waris, itu utang sebetulnya. Cuma utang ini tentu saja adalah yang harus diselesaikan bersama oleh para ahli waris sehingga tidak jadi utang. Kenapa disebut utang? Karena itu harus diberikan kepada ahlinya tapi belum bisa diberikan. Nah maka orang-orang yang tidak mengerjakan amanat ini sebaik-baiknya dia kena pasal ini. Ya. Perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi terutama yang berilmu dalam sebuah keluarga itu harus menginisiasi, mengawali proses untuk pembagian. Ya, entah dengan cara mempelajari bersama, entah panggil ustadz, entah apalah segala macam cara terserah. Yang penting ini kalau bisa segera didistribusikan. Setidak-tidaknya dengan kumpul mereka bisa bikin rencana. Ya, mau bagaimana ke depannya. Ya, kemudian ini ya, surat Al-Mu'minun 8 walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un ya. Di antara ciri orang mukmin adalah orang yang punya amanat-amanat yang dipikunya dan janjinya.
Jadi sebetulnya waris itu adalah amanat dari yang meninggal. Ya, siapa yang mengatakan itu Allah, maka itu sebetulnya layaknya sebuah hutang. Meskipun kita sendiri termasuk orang yang berhak atas harta itu. Maka selama kita belum dapat, kita sebetulnya juga menahan hak kita sendiri. Nah ini ya, ini keras sekali ya. Nah orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. La takhunullah ya wa Rasul ya. Wa takhunu amanatikum, dan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan, dipercayakan kepada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini mirip dengan utang, maka kita juga bisa kena pasal ini, maknul ghaniyin zulmun ya, ghaniyi ya. Penundaan pembayaran utang oleh seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Jadi kalau ada orang utang sudah bisa bayar, dia menunda, itu dosa besar, itu zalim. Karena orang itu ngutangi kita itu sebuah penghargaan dan sebuah kebaikan ya. Dia percaya sama kita. Loh kok kita tunda-tunda, kita nggak bayar-bayar? Padahal bisa bayar. Udah sih tau. Masih bisa diikut kita kok. Kalau mau sepikir, mau butuh. Itu bukan urusan kita, dia suki tidak suki, butuh tidak butuh. Karena kadang orang suki malah utangnya banyak banget. Ya, dia butuh banget tapi kan nggak teriak-teriak, namanya orang kaya masuk teriak-teriak. Ya, kita berasumsi dia juga rugi. Ya, dosa besar. Jadi utang piutang ini banyak orang yang tidak cermat, tidak hati-hati, dan itu kena hukum zalim. Ibu-ibu, ya, tolong hati-hati ya Bu kalau di pasar itu. Di pasar itu kadang-kadang bagaimana? Di pasar itu misalnya dengan utang, ya, diutangi gitu ya. Entah karena sebab apa boleh diutangi. Besok harinya waktu mau nyaur setelah sebulan apa seminggu atau berapa, kita berpikir, kepiye carane men bayare orang 300.000, saya utangnya 300 ya. Kemudian kita datang lah bikin lomboknya pada bosok, ya, cacat, ya segala macam tuh, itu hati-hati Pak. Ya, ibu-ibu. Itu dosa, itu juga kejahatan sebetulnya. Kejahatan. Itu biasanya trik-trik orang yang suka utang nggak bayar itu kalau mau bayar seperti itu. Ya, mencari celah atau cacat ya. Nah, kembali ke soal waris ya, kita mencari-cari alasan yang tidak benar itu sebetulnya ya sama. Karena ini hakikatnya menjadi utang. Nah, kezaliman Bapak Ibu sekalian, kezaliman itu nanti urusannya panjang di akhirat. Pertama di mahsyar itu, di mahsyar. Di mahsyar itu nanti Allah akan menjadi hakim tunggal yang mengadili seluruh perkara manusia. Dan setiap kezaliman, entah dengan harta benda, dengan ucapan, dengan tingkah laku, dengan segala macam, harus tuntas di sana kalau tidak sempat tuntas di dunia. Caranya bagaimana? Caranya dengan oper-operan pahala dan dosa. Siapa yang zalim, maka amal dia diserahkan kepada yang terzalim. Kalau ternyata habis, tapi belum selesai urusannya dengan orang lain lagi, maka dosanya orang lain ditimpakan kepada dia. Sehingga terkenal adanya hadis tentang muflis, orang yang bangkrut. Itu saja belum cukup. Nanti kalau kita lolos, ya sudah terjadi itu ya, clearing house ya di pengadilan Allah ya. Maka kita akan dibawa menuju kontoro. Di kontoro juga ada pengadilan lagi, cuma di sana pengadilan yang penuh dengan rahmat. Ya, tidak ada pengalian dosa pahala, tapi siapapun yang masih menyimpan ghil dalam hati itu akan diberes-beresin di situ. Sehingga akan terjadi penyesalan-penyesalan, permohonan maaf ya. Walaupun sudah diselesaikan oleh Allah tadi di mahsyar, tapi ternyata ganjelnya belum hilang. Ya kayak kita ya, kita kan setiap tahun ketemu lebaran, maaf-maafan, walaupun sebetulnya maaf itu nggak ada urusan sama lebaran ya. Kalau kita sudah membiasakan gitu ya. Tapi ternyata setelah kita selesai maaf-maafan, apakah kita masih menyimpan rasa dongkol? Rata-rata masih Pak. Waktu kita teringat sesuatu, kok kemudian ya, John, banget terus banget. Padahal sudah selesai. Itu manusiawi sekali.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini juga hukum yang sangat berat ya, bahwa kita bisa mempunyai ciri. Saya nggak mengatakan menjadi munafik ya, tapi mempunyai ciri-ciri nifak ya. Ya, cara ayat atau apa namanya? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa ya kadzdzaba. Kalau dia berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat ya khianat ya. Ya, para pejabat yang korupsi itu adalah pengkhianat. Urusannya repot di akhirat kalau dia tahu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini ya. Ini penyimpangan berikutnya adalah harta suami istri yang kadang tidak jelas ya. Harta suami istri itu ya, di situ ada harta yang diperoleh melalui usaha bersama. Ini kadang-kadang perempuan sering terdolimi. Misalnya begini, ibu tidak kerja itu artinya di rumah ya, tapi sebetulnya dikasih tanggung jawab toko, warung ya. Nah bapaknya kerja, ibunya yang ngurus warung. Biasanya digaji enggak? Tidak. Ini kesalahan besar. Dikasih saham enggak? Enggak. Semuanya izin, semua barang-barang ulakan atas nama siapa? Bapak. Nah, waktu ibu meninggal, kalau bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, ya, mereka kan juga punya hak. Tapi si ibu ini tampak sebagai orang yang miskin. Warung-warungnya sing lanang. Ya, jadi jungkir balik ngurusi warung gak gina, ramane itu padahal orang ngerti apa-apa ya. Suaminya nggak pernah ngurusi apa-apa. Sampai warungnya maju, sampai luar biasa gitu. Semuanya seakan-akan laki-laki. Ini adalah kezaliman dan penyimpangan. Ya, harusnya apa? Harusnya tadi gaji atau saham. Kasusnya kan gini ya Pak. Kadang kita punya pikiran bilang suami istri dan masa tangga hubungan. Itu kan jarene menungsa. Tapi kalau perempuan tadi punya orang tua itu jadi masalah. Ya kalau perempuan itu kemudian meninggal, apa warisannya bisa dinikmati orang tuanya? Tulisannya judulnya 1/6 dari harta, hartanya 0. Ya si suaminya oleh jawab mungkin repot. Itu kan harta saya bu. Habis itu kali lagi dia. Ya. Harta saya, istri saya atau anaknya itu kan tidak pernah kerja di rumah. Jadi ngurusi toko bel itu kerja. Ya. Buruh gratisan. Ya. Bahwa Bapak Ibu yang punya bisnis bersama hati-hati. Entah itu harta suami, entah harta istri. Ini kan tidak selalu kasusnya begitu, bisa sebaliknya ya. Ya, suaminya di rumah ngurusi toko, tapi hartanya istrinya itu atas namanya juga istrinya. Waktu suaminya meninggal, nah nggak ada warisannya. Tapi jenenge biungnya kabeh istrinya ya. Nah, harta-harta yang seperti ini hati-hati. Kemudian yang kedua harta bawaan. Harta bawaan adalah harta milik masing-masing. Seseorang menikah, ya, dikasih orang tuanya perhiasan, dikasih rumah, dikasih apa lagi, maka itu harta dia sendiri, baik laki maupun perempuan. Dan tidak boleh dioper nama kecuali memang suami atau istrinya menghibahkan, silahkan. Ya, tapi kalau tidak menghibahkan, jangan pernah dioper nama, Pak. Jangan cari masalah. Kan suami bisa saja ya, suami saking cintanya pada istrinya memberikan rumah untuk istrinya. Atas namanya istrinya, hibah. Ya enggak masalah, apa nggak boleh mau suaminya memberikan masalah itu. Tapi jangan kemudian ya hanya judulnya tok, padahal sebetulnya suaminya nggak ngasih apa-apa. Di dokumennya yang indah namanya. Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing. Nah, bagaimana dengan harta bono gini? Nah, bono gini dalam Islam tidak ada. Jadi gini, saya jelasin dulu nih bono gini apa, supaya kita sama persepsinya ya. Jadi sejak seseorang menikah, ini menurut definisinya pemerintah kita loh ya, saya nggak tahu secara keilmuan kayak apa. Yang namanya bono gini adalah harta yang didapatkan oleh suami atau istri. Jadi dua-duanya Pak, nggak cuma laki-laki. Ya, didapatkan selama masa pernikahan.
Maka kalau terjadi perceraian atau kematian, maka harta itu diparuh jadi dua. Walaupun istrinya di rumah nggak ngapa-ngapain kecuali ngurus anak sama ngurus rumah. Itu gologi. Dan itu kedoliman dan kejahatan. Ya, karena suami itu punya hartanya sendiri, istri punya hartanya sendiri. Dan ini juga kadang ini ibu-ibu ya, kadang-kadang ibu-ibu juga tergolimi. Sebetulnya ibu-ibu tuh punya hak dari suami itu tidak hanya uang untuk belanja ya, tapi ada uang untuk dirinya sendiri, untuk beli parfum, beli apalagi lah ya. Wah, kebutuhan seorang wanita apa saja ya, termasuk beli pakaian, beli apa itu ada. Ya, kalau urusan anak, urusan rumah memang urusan laki-laki. Tapi ada yang memang jatah seorang wanita pribadinya, bukan selaku ibu rumah tangga, tapi selaku pribadi istri dari si A atau si B. Nah, tapi kalau golong ini nggak ada. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ini Pak, lirijali nasibun mimmat tasabu. Bagi laki-laki, maka ya jatah dia ya dari hasil usahanya itu milik dia. Ya. Walinisa nasibun mimmat tasabna. Bagi perempuan juga semua yang dia usahakan itu hak dia. Jadi kalau seorang wanita punya harta banyak dan memang asli punya dia, ya punya dia. Suaminya itu nggak boleh minta Pak. Kalau dikasih boleh terima, minta malu. Tidak terhormat laki-laki minta pada istrinya. Jadi orang urun bulan dia kayak utang rumah dibayari, nggak boleh. Jadi waktu misalnya istri menawarkan mau beli rumah mau apa, kalau laki-laki terhormat tanya, aku orang bisa ngangsur loh, angkat gue sanggup mono, angkat orang aku orang sanggup, aku soalnya gaji kurang cukup. Jangan alhamdulillah. Itu Pak. Tapi prinsipnya laki-laki boleh menerima kebaikan, mau zakat saja boleh terima kok. Ya, perempuan tidak boleh terima zakat dari suaminya, haram. Tapi laki-laki bisa terima zakat dari istrinya. Orang tua haram terima zakat dari anaknya karena kewajiban anaknya. Ya, nggak bisa. Orang tua dikasih zakat itu menghina, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi istri juga sama, anak istri nggak bisa terima zakat, itu kewajiban seorang laki-laki. Nah, di dalam pasal 85 KHI itu kompilasi hukum Islam, ini punyanya pemerintah kita, pengadilan agama. Itu ada yang namanya gonogini. Jadi hukum Islam yang ada dalam KHI itu hukum Islam gado-gado, campur dengan hukum kolonial, campur hukum adat, walaupun isinya lebih banyak hukum Islam. Nah, di situ ada yang namanya ada gonogini. Jadi kalau panjenengan itu bagi waris orang bisa akur terus ke pengadilan, runyam Pak, karena kan banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka kalau bisa hindari ke pengadilan. Nanti kalau ke pengadilan ceritanya bisa lain Pak. Mungkin ya, walaupun jenengan mungkin ya nggak bisa disalahin, kalau itu yang mengadili hakim. Tapi hakim kan megangnya ke hak bahwa semua harta yang didapat oleh suami atau istri ya selama perkawinan itu adalah waktu terjadi perceraian atau kematian dibagi dua. Ya. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun usia perkawinan seperti itu. Jadi nanti waktu bagi waris ya separohnya itu milik salah satu dan separuhnya satu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah kita tahu bahwa suami istri itu sebetulnya ada harta masing-masing, ya ada harta bersama sesuai akad, ada harta saling mewarisi. Ya, maka harta masing-masing ya harta masing-masing harus jelas sehingga nanti kalau ada kematian, ya hak waris siapapun tidak ada yang dikurangi tertolimi. Ya. Harta bersama sesuai akad, ya waktu kita akan nikah. Kita kalau laki-laki mau ngasih sesuatu pada perempuan, ya kita ngomong, ini buat kamu, ini buat kamu. Jelas, jadi kalau ada kematian, ya hartanya yang mana jelas. Tapi selama tidak ada perjanjian khusus, kalau yang beli suami, maka itu harta suami. Jadi suami kalau mau ngasih istri yang jelas, Pak, ngomong. Dek, ini mau mulai, nana diganti judulnya ya. Motor misalnya, namanya nama istrinya. Ini sudah memang itu nama istrinya, memang buat istrinya. Masa namanya bapaknya dikasih ke istrinya, malah nanti masalah kalau waris.
Jadi nggak ada larangan istri itu punya nama di sertifikat, di mobil, tidak ada masalah. Kalau memang punya cita, tapi jangan cuma judul tok, betulnya suki jebul tetesan kosong. Nggak buat apa ya? Nah, jadi seperti itu Pak. Nah ini istri sebagai ahli waris suami ya. Walahun rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad ya. Jadi kalau nggak punya anak suami istri, maka kalau suami meninggal istrinya dapat seperempat. Tapi kalau punya anak, dapatnya separuhnya, seperdelapan. Ya. Ini istri sebagai ahli waris suami. Ini kalau sebaliknya, ya, suami jadi ahli waris istri ya. Walakum nisfu ya. Ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad ya. Bagimu setengah dari harta istrimu kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak turun separuhnya lagi jadi seperempat. Ya, selalu laki-laki dua kali perempuan. Gitu Pak ya. Baik, masih berapa menit? Masih 10 menit. Kemudian ada istilah ahli waris pengganti. Ini juga dari KHI Pak, bukan hukum Islam Pak. Ceritanya begini Pak. Jadi di sini misalnya ini almarhum ya, ALM itu almarhum atau mayit ya, punya anak laki-laki 2 orang. Ya, masing-masing punya anak sehingga terhadap almarhum maka anak mereka adalah cucu ya. Nah, tapi kemudian musibah terjadi, anak yang kedua ini meninggal. Kalau dalam hukum Islam Pak, jangankan 2 anak, misalnya 20 anak atau 40 anak sekalipun, atau 100 anak seperti siapa itu si ya Allah yang punya anak 100 lebih, siapa namanya dalam sejarah itu, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anaknya 100 lebih. Pada waktu beliau meninggal itu 90 anak cucunya sudah meninggal duluan. Anas bin Malik, dan orangnya kaya raya Anas karena didoain sama Nabi dulu ya. Nah jadi misalnya ini istrinya mungkin 10 ya, 10 itu artinya nggak langsung 10 ya, mati ganti kan bisa 10 ya. Ya bisa saja toh Bu, tenang Bu, ini cuma cerita toh. Ya, maka selama ada anak, ibu-ibu, bapak, selama ada anak walaupun 1 orang, padahal anaknya 100 ya, maka cucu tidak akan pernah dapat harta waris. Oke? Tapi kalau dalam hukum ini, KHI ini, ya, maka cucu menjadi pengganti. Nah, ini pasalnya bunyinya gini ya, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya. Enak teman. Tapi ini lebih adil Ustaz, adil menurut siapa? Nah, kalau menurut kita mungkin nggak heran ya kalau kepala kita kan memang tergantung ilmu kita, alam kita, pengalaman kita, kecerdasan kita. Gitu. Ini runyam Pak, makanya lagi-lagi saya berpesan jangan sampai ke pengadilan, walaupun pengadilan agama, apalagi pengadilan negeri was, runyam. Pengadilan agama saja tidak semuanya cocok kita, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya juga nggak ngerti kenapa mesti ada seperti ini. Apa masalahnya? Punya kepentingan apa pemerintah mesti harus mentak-atik ini? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Dan banyak orang yang bertanya-tanya juga ya. Jadi begini Pak, pemerintah kita itu kalau saya lihat, ya, itu melihat kasus di lapangan. Nah, karena terjadi kasus itu kemudian direvisi, misalkan ada syariat. Nah, hukum Islam nggak bisa direvisi. Seperti sekarang ada kasus suami istri, ya, istrinya kerja keras, suaminya di rumah tidur setiap hari, ya. Nah, maka dengan demikian ada muncul pendapat kalau kasus seperti ini tidak layak kemudian hukum waris menempatkan ya laki-laki dapat 2 kalinya perempuan. Nah, apa hubungannya? Ada laki-laki keset kok kemudian berubah hukum? Ya, laki-laki nggak mau kerja kan laki-laki keset. Atau laki-laki kurang mampu dia kerja tapi hasilnya sedikit. Apa masalahnya dia sedikit ya sudah nasibnya segitu. Kok hukum waris yang mau diperkosa? Nggak bisa. Nah ini seperti itu Pak.
Kemudian yang kelima, ya, bagi waris dirapel. Jadi sering sekali terjadi penundaan, akhirnya apa Pak? Ahli waris itu kemudian kronologi sisi-sisi meninggal. Ini akhirnya bagaimana? Nanti di waktu akan membagi yang paling akhir, ini nggak bisa dilakukan yang pertama saja orang rampung. Jadi nggak akan pernah selesai. Maka memang hindari yang namanya menunda. Nanti akhirnya harus mundur seperti itu. Jadi kalau seperti itu terjadi, akhirnya kita harus membuat apa namanya, semacam pedoman ya, bahwa satu kematian satu hitungan, nggak bisa dicampur aduk, ya, nggak bisa dihitung sekaligus. Dan kita mesti mundur ke masa lalu. Mulainya dari mana masalahnya? Siapa punya harta, ahli warisnya siapa, berapa hartanya? Kemudian dari yang sudah terima, yang punya hak itu, kemudian siapa yang meninggal dan ahli warisnya siapa? Dan ini biasanya runyam. Sekarang misalnya ada orang namanya si A. Si A ini anak ahli waris, tapi kemudian meninggal. Nah, dia punya anak, punya istri. Anak istrinya nggak pada akur. Waktu kemudian kita mau memberikan harta warisan bagaimana? Diabsen sisi-sisi. Malah kita urusan sama ponakan, sama cucu, sama aduh, Pak, jelimet Pak. Saudara kandung saja banyak yang kisruh, banyak yang gelut, apalagi kalau sudah ada keponakan. Ya, ada mantu, ada mertua lagi, mertua ya, melu-melu mantunya bisa melu mertuanya melu metumani. Ya, ini nggak bisa diterima. Warisan itu nggak bisa masuk orang lain. Ustadz sekalipun karena dipanggil hanya memberikan penjelasan, nggak bisa Ustadz kemudian ya, merasa sebagai orang tua yang harus taati, itu nggak bisa. Bukan fatwa Pak Ustadz itu kan ngasihnya bukan fatwa mufti itu harus taati Pak. Tapi kalau kita ini cuma memberi penjelasan ya sudah, setelah itu harus pada akur yang ngono, harus terus yang ngono. Lalu apa? Nah ini resiko lambat bagi waris ini ya. Ada pihak yang seharusnya mendapat bagian tapi menjadi tidak. Dan sebaliknya yang mestinya tidak mendapat jadi mendapat. Tadi ya Pak, anak tadi yang saya sebut namanya A, belum sempat menikmati warisan, meninggal. Nanti tinggal haknya anaknya, cucunya. Itu juga kadang-kadang ada kasus Pak di keluarga kami, keluarga agak jauh tapi itu kayaknya sampai 5 generasi Pak baru dibagi. Saya nggak kebayang waktu membagi itu gimana caranya. Dan yang punya harta awalnya itu, yang punya harta awalnya istrinya 3 atau 4. Jadi ada bagian Cirebon, ada bagian Purwokerto, ada bagian Dua. Itu zaman dulu begitu Pak. Zaman dulu begitu, runyam sekali. Ada pihak lain yang menikmati harta milik orang lain tanpa sadar. Karena kasus seperti ini ya, kemudian orang ya seenaknya saja. Ya yang tadi saya maksud rumah itu juga kemudian akhirnya dinikmati hanya oleh segelintir orang. Dan dia merasa nyaman dan aman di rumah itu. Padahal itu sebetulnya hartanya orang banyak. Hartanya ratusan orang itu. Dan 5 generasi. 5 generasi berapa? Mungkin 300, 400 sih ada itu. Nah, kemudian kadang ada ungkapan ya, ini sudah saya kelola dari dulu. Ya, wis kemudian sing ngurus iki aku. Mungkin golku ya. Nah, ya. Akhirnya geger, pasang kuda-kuda. Ya. Dia tidak bisa membagi warisan tertentu karena terikat dengan pembagian sebelumnya yang belum terwujud. Kekunci, Pak. Ini resiko menunda-nunda ya. Kemudian sulit menentukan hak waris secara tepat karena hilang informasi. Ini banyak sekali kasus ini, Pak. Suratnya hilang, suratnya kobong, ya. Apalagi ya, nanti harus ngurus surat nikah hilang, nggak ada. Surat kelahiran mana zaman begini langka. Akte kelahiran nggak ada ya. Dokumen itu kadang-kadang no Pak, zaman dulu Pak, nggak ada dokumen. Surat nikah saja ya, kalau mulai banyak yang punya surat nikah tahun 60-an itu pun belum banyak sekali. Tahun 50-an sedikit orang yang punya. Nah, padahal sekarang semuanya diperlukan, Pak. Saya juga membayangin betapa pusingnya pemerintah kalau ngurusi aset-aset seperti itu.
Nah, kemudian ada kasus campur aduk kepemilikan, Pak. Misalnya begini, Pak. Saya tinggal di satu rumah waris, Pak. Nah, karena saya merasa tinggal di situ, saya di awal mungkin niatnya baik ya. Saya bikin rumah tambahan, saya renovasi, atapnya pada propos, pakai baja ringan, bla 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 bla. Yang itu duitnya kayak banget. Habis itu tiba-tiba mau bagi waris. Saya pasang kuda-kuda, kondisi, gue ya rumah jalan itu ya aku sih gawe. Terus katanya aku sih gawe, ya aku sih bener. Nah, akhirnya ketemunya dia lebih banyak dapat. Itu baginya gimana Pak Joko? Lawang ini kasus di keluarga kami ya Pak. Ini juga membuat kami pusing Pak. Ayah saya itu beli tanah di Gunung Sete Pak. Ya, terus dibangun. Tapi rumahnya rumah lama, rumah desa lah ya, rumah desa. Terus setelah sekian tahun, ibu saya merenovasi. Maunya sedikit, tapi akhirnya berubah total itu tanah itu, rumah itu. Tapi di lahan yang sama, ya. Dan seterusnya sampai akhirnya dijual, beli tanah di Purwokerto, dibangun. Jadi pertanyaannya saham ayah saya yang mana ini? Sebetulnya yang ada tinggal tanah. Ya, nah waktu dijual laku 45 juta itu duit bangunannya berapa, tanahnya berapa? Mumpet maning Pak. Itu sudah mumpet kan kita ya. Nah kenapa ini jadi masalah? Jadi masalah karena apa? Ya, bapak saya meninggal kan berarti orang tua tinggal ibu. Nah, kakak saya 2 orang meninggal duluan sebelum ibu. Jadi setelah ayah tapi sebelum ibu. Jadi berarti kan kakak saya nggak punya hak atas warisan ibu. Hanya punya hak atas warisan bapak saya. Berarti harta ayah saya berapa harus jelas. Kalau tidak saya makan hartanya keponakan saya sama ibunya mereka. Karena saya laki-laki semua. Itu runyam Pak. Akhirnya apa kira-kira Pak. Lah kalau nggak kira-kira orang tidak mengakan. Itu sampai sekarang belum bisa clear karena apa? Ya karena belum laku. Belum laku lah karena mintanya murah sekali Pak. Jadi kita ahli waris minta sama sepakatnya kita sabar sedikit. Mudah-mudahan, tapi juga saya kira nggak bisa terlalu lama itu harus ada batas. Nah, keponakan kita apalagi kan dapat lebih sedikit dengan hanya 2 orang itu karena sudah jatahnya lebih sedikit, kan tinggal modal tanah tadi ya. Harganya murah banget. Jadi kan kita juga kasihan nih. Ini Pak yang namanya ya tanahnya mungkin ditambah, bangunannya diubah dan seterusnya. Dan yang harus hati-hati, nanti sudah datang malakul maut. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, ini tolong ini kaum ini penting. Hati-hati yang namanya merenovasi rumah. Ya, seorang anak merenovasi rumah bisa jadi awalnya lillahi ta'ala. Waktu masih hidup orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, mau bagi waris, bukan DC. Kayak demikian renovasi tahun 300 juta. Nah, maka ada yang tanya loh, demikian ceritanya kepriwe si kuat ini ngutangi apa awe apa kepriwe? Ya, yang ngutangi, dan ngutangi anak kabeh atau orang, anak kesepakatannya orang gede. Jadi biasanya begitu tadi urusan uang itu orang bisa berubah, Pak. Maka siapapun yang merenovasi rumah orang tuanya atau rumah siapapun yang dia tinggal di situ, padahal dia bukan pemilik sendiri, baru calon pemilik, ya. Maka harus jelas akadnya apa. Kalau hibah, maka dia nanti akan dapat bagiannya ya sebagai ahli waris. Seakan-akan bukan dia dulu yang melakukan renovasi. Ini banyak kasus Pak, belut dulu gara-gara apa? Dia minta diberi tentang dana renovasi. Padahal menurut yang lain, demikian kurang kita kok. Kita yang senang saja, kamu yang punya duit, kamu yang makmur, kamu memperbaiki rumah orang tua kita senang. Jadi yang sih nabi, gawe nota. Ini kasus banyak sekali, Pak. Ini kasus banyak sekali, Pak. Begitu, saya pikir daripada nanti saya bermasalah dengan Ustadz Bagus, saya kembalikan pada Ustadz Bagus. Terima kasih atas pemaparan kedua
rumah sama alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 11.14 ini lebih ramai. Kami membuka sesi tanya jawab sebelum nanti pukul 11.31 kita memasuki acara duhur. Mungkin dari jemaah ibu dan bapak beserta jawab oleh kami buka sesi untuk satu pertanyaan iman dan satu pertanyaan. Saya jawab pendek. Jadi ini ada pertanyaan dari seorang ibu. A menikah dengan B punya anak. Terus cerai. A menikah dengan C, B menikah dengan D. Pertanyaannya, anak hasil perkawinan A dan B apakah dapat warisan apa tidak? Ya dapat lah. Ya. Loh, dia anaknya A sama B, kalau yang meninggal A atau yang meninggal B, mereka semua dapat. Ya, jadi ibunya meninggal masa nggak dapat? Mau bercerai maupun nggak ada urusan sama anak, itu urusan orang tua yang bercerai. Nah, bagaimana dengan A sama C? Ya, tentu saja anak mereka kalau yang meninggal A juga dapat, tapi kalau yang meninggal B nggak dapat, kan gitu. Ibu tiri sih atau bapak tiri ya, saya kadang balik-balik lihat. Paham ya, Pak Bu? Tapi ini insya Allah nanti diperjelas, ada penjelasan tentang ini. Mudah-mudahan akan membantu. Ini dua pertanyaan sebetulnya terkait dengan penjelasan berikutnya. Nanti saya pertajam bisa. Silakan. Ya, yang tadi yang pertanyaan sesi 1 itu akan dipaparkan materi selanjutnya ibu dengan Saya mau tanya, apakah warisan yang berupa tanah yang sudah ditabung habis itu, yang di atasnya ada bangunan, itu harus berbang dulu atau tidak? Wah, ini harusnya tanya sama insinyur sipil nih. Ya, ya kalau mau dikapling-kapling, kalau nggak dihancurin gimana caranya tuh? Saya nggak ngerti. Ya resikonya memang menghancurkan. Kalau nggak mau dihancurin ya jangan dikapling di satu orang. Ini saya kira malah bukan pertanyaan waris kalau menurut saya. Ya, artinya sesuatu yang mau dibagi ada resikonya yang ditanggung. Misalnya nih, rumahnya masih baru apa ya resiko. Kalau nggak mau ya sudah dibayari satu orang saja. Atau yang tidak pas di bangunan yang dibagi, nah tapi kemudian jadi lebih rumit. Ada yang nggak dapat itu nanti dapatnya duit. Itu tinggal perdamaian saja itu seperti itu. Tapi kalau nggak mau pusing ya sudah gelondongan aja di akuisisi satu orang, ya dibeli satu orang saudara sendiri, atau dijual kepada orang lain. Seperti itu. Mau bertanya terkait dengan harta suami dan harta istri. Kalau misalkan seorang istri mendapat warisan sebidang tanah, kemudian dibangun oleh suami dari hasil suami. Nah, sedangkan nilai dari bangunan itu kurang lebih sama. Nah, harta itu tersebut itu bagaimana, Pak? Milik suami atau gimana? Niat jenengan waktu bangun apa? Pembeli atau jenengan pembangun sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab? Sebagai tanggung jawab keluarga, kepala keluarga. Ya, kalau begitu kan berarti punya jenengan, harta jenengan. Berarti itu rumah dan tanah berarti 50-50 kalau dianggap sama harganya. Kalau terjadi kematian salah satu di antara panjenengan, ya maka kedudukannya tadi 50% dinilai. Lebih bagus lagi kalau dinilai dari awal, Pak. Karena bangunan dan tanah pergerakan harganya nggak sama. Jadi lebih baik waktu bangun, kira-kira presentasinya seperti apa. Misalnya, tadi 50-50, nilainya berapa berarti 50-50, 300 juta, 300 juta. Oke, itu pegangan. Berarti nanti kalau kita jual berapa, nilainya itu 50-50 sebagai harta waris. Misalnya laku 2 juta, 2 miliar ya. Maka 1 miliar adalah warisannya laki-laki, 1 miliar warisannya. Dengan catatan tidak ada nanti renovasi lagi, ada peran istri lagi, itu akan lebih rumit memang. Ya,
Ya memang kalau terlibat 2 orang, resikonya harus dicatat Pak, dihitung Pak. Sebagai nanti bahan untuk membuat prosentase. Kalau punya 1 orang kan gampang Pak, nggak usah dipikir Pak. Tapi kalau punya 2 orang apalagi lebih, misalnya nanti ada anak yang urun, dan anak ini benar-benar urun, dia nggak merasa memberi orang tuanya, ya itu lain lagi ceritanya. Makanya lebih baik di awal waktu kita melakukan sesuatu, kita menambah, renovasi, apa, memperluas, di situ berapa habis pengeluarannya itu langsung diperhitungkan. Sehingga nanti kalau terjadi kematian salah satu di antara 2 orang atau berapa yang tadi, langsung bisa terdeteksi prosentasenya. Jadi kalau salah satu meninggal, orang tuanya misalnya hidup, berarti dia punya hak yang sesuai dengan yang seharusnya. Karena teridentifikasi harta anaknya seberapa. Itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya poin ke-5, apabila ada waris yang tertunda cukup lama, itu belum terbagi, tapi sudah ada salah satu ahli waris yang meninggal, itu yang pertama. Yang kedua, rumah itu ditempati oleh salah satu anaknya, itu hukumnya bagaimana ya? Ulang cepetan, soalnya sudah cukup lama, sudah sampai 10 tahun begitu, belum terselesaikan. Terima kasih untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang pertama ya Bu, harus ada kemauan kuat, itikat kuat dari semua ahli waris untuk segera menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa dihindari, rumah itu biasanya harus ada yang menghuni. Harus ada yang menghuni karena nanti dia akan mengurus perawat segala macam. Nah, sebetulnya aslinya kalau dia memang mendapatkan yang luar biasa dari rumah itu, tapi kalau saudara kandung itu tidak menarik, ya, kayak kami nggak pernah ada yang mikirin itu karena kita rasa kalau kita bisa ya, kamu mesti bisa dulu, kita saudara kandung tetap masakannya yang lebih, dia mengeluarkan biaya segala macam, masak disewa yang pasti gitu. Tapi mustahil karena seimbang gitu ya, kita bayar sewa. Kemudian seburu-buru yang ngurus, jadi kalau ada yang ngurus harus diperbaiki. Jadi seperti itu. Kemudian segera diselesaikan. Kemudian kalau ada yang sudah meninggal, masalah. Nanti yang sudah meninggal akan mendapatkan haknya lewat ahli waris. Dan kan juga ahli waris kan nggak cuma anak. Ya istri ya anak ya tergantung dia punya siapa saja. Waktu seorang meninggal itu kan harus dicari. Ini kasusnya kan? Boleh disebut pihaknya anak apa saja? Anak, istri, terus? Jadi itu ada anaknya laki perempuan? Sudah selesai berarti. Hanya anak sama istri. Yang meninggal? Iya. Yang meninggal tidak punya anak? Yang meninggal, ini. Laki-laki. Yang meninggal laki-laki enggak? Laki-laki. Iya. Punya istri. Dia punya istri, ya, tapi nggak punya anak. Laki-laki. Nah, maka haknya dia nanti ya sebagian kepada saudaranya. Ada buat anaknya, ada buat istrinya. Istrinya dapat, kalau nggak dapat kasihan Bu. Istri dapatnya agak lumayan karena nggak punya anak ya. Nggak punya anak berarti dia dapatnya seperempat. Kayak gitu. Nah, saudara kandung laki-laki perempuan ada semua. Nanti mereka berserikat. Ya, mereka dapat sisa. Kayak gitu. Ini Ustaz, di keluarga kami 6 bersaudara. Dan orang tua kami sudah meninggal. Dua-duanya? Terus yang kakak pertama dan kedua sudah meninggal. Kemudian adik pontokan kebetulan laki-laki tadi juga sudah meninggal. Yang saya tanyakan dari kakak 1 dan 2 itu kan mempunyai anak. Itu gimana kita mohon pencerahannya? Bisa cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu baiknya ya, barangkali saya perlu tanya ya. Sepanjang yang saya tangkap ya. Jadi berarti
ini orang tua meninggal, anaknya 6 orang masih hidup ya saat itu. Saat itu masih. Nah, maka dari situ kita bicara 6 orang ini berarti mendapatkan haknya, bahwa belum dibagi cerita lain. Artinya pada waktu nanti pembagian, yang sudah meninggal itu tidak kehilangan haknya, ya, tidak bisa kehilangan haknya. Iya, tadi saya coba mundur lagi barangkali salah tangkap cerita keluarga kami ya. Keluarga kami itu ya waktu ayah meninggal lengkap 7 orang. Maka warisan ayah kami yang sebidang tanah itu semua dapat. Tapi waktu ibu saya meninggal, kakak saya sudah ada 2 orang. Maka mereka tidak dapat dari ibu karena sudah meninggal. Kayak gitu. Paham ya? Ya. Terima kasih. Iya. Itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Ustaz saya bertanya. Bulan terjadi kepada saya. Saya ada pertanyaan yang pertama. Boleh 2 kali? Boleh 2 kali? Ini berkaitan. Ini istri itu kan dapat warisan dari ibunya yang suami. Dimana warisannya anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah kemudian dari yang laki-laki ini kita juga cerita saja. Bagi kata. Dibagi rata. Tapi mereka yang dua itu tanya bolehkah? Oke. Kemudian yang kedua, Pak, ini kita lihat perkeluaran ini kan masih yang laki-laki masih single, masih hidup ya. Kemudian ini anaknya itu sudah dibagi apa namanya, nanti jawabannya kalau aku meninggal ini sudah ditunjuki saja tidak. Dan pembagiannya kalau yang perempuan dapat setengah, yang laki satu. Tapi belum meninggal itu boleh nggak? Ya, pertanyaan kedua saya jawab nanti ya, supaya saya nggak mengulang. Ada materi tentang itu. Sama dengan ini ada satu pertanyaan yang juga saya tidak bacakan karena akan saya bahas nanti. Kalau pertanyaan yang pertama dibagi rata tadi pertanyaannya, boleh apa enggak? Ya tadi seperti sudah saya terangkan itu. Kalau namanya hukum syariat itu yang benar ya kita kerjakan dulu. Nah, setelah kemudian dibagi sesuai dengan yang seharusnya, dibagi sekali lagi tidak harus berupa barang ya, tidak harus berupa uang, tapi saham. Ya, jadi misalnya si A dapat sekian, si B dapat sekian, sudah jelas semua. Maka tadi si A dan si B itu yang merasa kepenginnya dapatnya rata, ya silakan ngasih ke saudaranya yang lain yang lebih banyak dapatnya. Tapi tidak boleh yang perempuan minta, tidak boleh. Haram hukumnya perempuan minta tambahan, tidak boleh. Laki-lakinya sih itu ihsan. Boleh, tapi jangan langsung bagi 4 gitu. Apa ya? Jadi kita mengesampingkan syariat. Kerjakan dulu syariatnya, supaya juga mengedukasi semua orang bahwa ini syariatnya seperti ini. Jangan seakan-akan semua boleh dibatalkan oleh kompromi. Setelah dibagi sesuai dengan mestinya, itu kan berarti jadi 6 bagian ya. Karena laki-laki 2, perempuannya 2, kan laki-laki 2 kalinya jadi 6 bagian maksud saya. Maka laki-laki kan berarti dapatnya benar ya? Itu masa benar nggak lagi? Saya bingung sendiri sekarang. Laki-laki ya? Bagi 3 sekarang. Enggak. Perempuannya 2, kan satu bagian, laki-laki 2 bagian. Benar ya, 6 bagian. Nah, begitu. Laki-laki, setiap laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, laki-laki yang dapat 2 bagian, silakan memberi tambahan supaya ketemunya nanti sama dengan yang perempuan. Setelah selesai pembagian, jangan dicampur aduk. Kayak gitu. Kalau sudah terlanjur ya sudah. Ini ceritanya kalau terlanjur terus seperti ini bakal ada. Lihat gimana mau ya. Nah itu bagus. Tapi sekali lagi seperti tadi pertanyaan siapa ya. Kalau bisa jangan kayak mengatur orang lain. Khawatir nanti ada orang yang setuju tapi hatinya nggak setuju. Nah jangan terus rencana biar dia mau jadi mempadahlah modalnya kurang lah. Ya
terus setelah istrinya nanti juga pun nanti boleh bagian dari itu. Kalau mau ngasih sendiri-sendiri itu pribadi banget, makanya syariatnya dilakukan yang mau nambahin di luar skenario. Jangan menyampaikan juga ke banyak orang. Saya kemarin nambahin, nggak usah. Hilang pahalanya semua. Ya, yang nomor 2 nanti jauh. Nah, berarti belum dibagi. Nah, berarti dulu yang bagi ratanya orang tua atau yang inisiatif berarti orang tua. Kalau yang pertama itu kan dari saudara. Oh, ini yang pertanyaan kedua nanti. Kedua itu ya tahu saya tahu. Ya. Ya. Ya itu kisruhnya nanti di situ nanti saya jelasin. Itu umum di mana-mana. Keluarga kami dari dulu ya begitu, tapi itu berbahaya sekali. Begitu? Sudah cukup? Kalau kita sudah mulai memasuki ada kubur, kami persilakan untuk para ibu bersiap untuk melaksanakan sholat zuhur, untuk berwudu dan bersiap-siap. Insya Allah nanti kami akan menyediakan makan siang yang akan dibagi setelah sholat zuhur. Terima kasih. Kita baca PowerPoint nanti.